Suatu hari Abunovi menemui Pak Tarjuni Diru Ankla setelah proses pembelajaran untuk menanyakan koneksi antar materi modul 1.2. Assalamualaikum Pak Tarjuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Novi. Silakan duduk, Bu. Maaf, Pak. Bolehkah saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Ya, boleh sekali. Silakan. Begini, Pak. Pak Tarjuni kan sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Dan kalau tidak salah sudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Maksud daripada saya kesini adalah mau bertanya mengenai koneksi antar materi yang telah Bapak pelajari di modul 1.1 dan modul 1.2 tersebut. Ya, betul sekali, Bu. Saya telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran calon guru penggerak. Silakan, Ibu Nopi mau bertanya tentang apanya? Semoga saya bisa menjawab sesuai dengan pemahaman saya yang telah saya pelajari di modul tersebut. Setelah Bapak mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 tersebut, saya ingin tahu nih, hal yang menjadi pembelajaran bagi Bapak kalau direfleksikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, kita awali Pak dari peristiwa nih. Momen yang paling penting dan menantang atau mencerahkan bagi Bapak dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga pembelajaran modul 1.2 kemarin apa itu Pak? Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan saya sebagai pendidik dalam mendidik dan mengajar murid. Sedangkan modul 1.2 bahwa saya sebagai calon guru penggerak harus memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya bisa memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa saya harus bertindak among yang memiliki tugas buat ngemong murid, yaitu menuntun murid dengan karakteristiknya masing-masing sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Serta saya harus menghamba kepada murid dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya dapat menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga dapat ilmu dan pengalaman banyak melalui kegiatan sesi kolaborasi dengan teman-teman CGP lainnya. Saya juga dituntut untuk dapat melaksanakan aksi nyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan peran saya sebagai guru penggerak. Dan yang gak kalah penting adalah memanajemen waktu untuk menyelesaikan tugas pendidikan calon guru penggerak ini di tengah-tengah kesibukan tanggung jawab saya sebagai guru dan wakil kepala sekolah. Wah, hebat sekali Pak. Banyak momen-momen yang mungkin nantinya nggak bisa dilupakan ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini Pak, apa sih kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang Bapak pahami? Kita tahu bahwa modul 1.1 ini mengulas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mengenai pendidikan yang menghamba kepada murid, di mana pendidikan harus berpusat atau berorientasi kepada murid, agar murid ini bisa menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berhamba pada murid, maka kita sebagai pendidik harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran inilah harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan pastinya
harus berperan sebagai guru penggerak yang telah dipelajari di modul 1.2. Untuk refleksi selanjutnya, Pak, adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, bagaimana sih perasaan yang dirasakan oleh Pak Tarjuni? Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan orang yang berada di gurun pasir, yang mencoba mencari sumber mata air. Mata air inilah ilmu dan pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki saat ini belum cukup untuk bekal menjadi pemimpin pembelajaran. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang telah dipelajari. Untuk refleksi pembelajaran, apa yang Bapak pikirkan sebelum dan sesudah momen tersebut terjadi? Sebelum momen tersebut terjadi, saya selalu berpikir bahwa proses pembelajaran yang baik jika murid duduk, diam, dan tenang dalam memperhatikan guru mengajar. Serta saya merasa bahwa guru adalah pusat atau sumber pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif dan psikomotorik atau keterampilan karena ada kompetensi dasar atau materi yang harus selesai. Saya sendiri jarang merefleksi apa yang telah saya kerjakan. Kalau sekarang saya berpikir bahwa saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, berinovasi agar pembelajaran yang saya lakukan menyenangkan. Dapat mewujudkan kepemimpinan murid, saya harus bisa menjadi coach untuk guru lain, selalu berkolaborasi dengan yang lain, serta harus dapat menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat Bapak lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran Bapak sebagai guru penggerak? Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan, yang pertama, dalam proses pembelajaran, saya harus berpihak pada murid dengan selalu menuntun murid sesuai minat dan bakatnya. Selalu berinovatif dalam membuat media pembelajaran yang interaktif, selalu bersikap reflektif membuka diri dengan menerima kritik dan saran orang lain atas apa yang telah saya lakukan. Saya harus bersikap mandiri dengan selalu memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan seminar, serta saya harus bisa berkolaborasi dengan guru lain maupun komunitas praktisi atau MGMP di bidang otomotif. Terima kasih atas ilmu yang Bapak Tarjuni berikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat buat Bu Nopi dan sampai jumpa kembali.